Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah ma ba'du. Segala puji dan syukur kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala nikmatnya kita sampai hari ini tetap hidup dan memiliki iman serta sanggup mentaatinya dan masih takut dengan larang-larangannya. Alhamdulillah ala kulli halin walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Selanjutnya salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'du. Kemarin di pertemuan kita minggu yang lalu kita baru saja menyelesaikan pembahasan mendoktrinkan tauhid kepada anak adalah dengan cara menghafalkan kepada anak kalimat-kalimat tauhid, ya, tanpa memberikan pemahaman dulu. Tak usah memberikan pemahaman dulu, suruh dia menghafalkan saja. Ya, siapa Allah, siapa pencipta alam semesta dan pencipta diri kita? Allah. Siapakah petugas-petugas Allah, para malaikat? Ya, umpamanya seperti itu mendoktrin. Hafalkan mereka dulu. Dan tidak perlu sekali lagi menjelaskan kepada mereka isinya apa. Enggak perlu pakai dalil dulu, ayat, hadis tidak perlu. Inilah dia doktrin yang ditanamkan sejak dari kecil. Sebagaimana anak-anak kecil dia tak faham masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri. Dia tak faham apa baiknya apa buruknya. Tapi kita sudah suruh. Betul tidak? Kita sudah suruh dia membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita suruh dia melakukan itu terus, walaupun dia belum paham, tapi kita sudah didik itu. Dia belum paham kenapa dia harus makan dan minum pakai tangan kiri, tapi kita terus doktrinkan kepada dia begitu. Betul tidak? Nah, perkara tauhid juga sama, seperti itu caranya. Menanamkan unsur-unsur tauhid juga begitu. Rukun iman, kita suruh mereka menghafalnya. Rukun Islam, kita suruh mereka menghafalnya. Sekalipun mereka belum paham apa itu iman pada Allah, apa itu iman pada para malaikat, tapi suruh saja menghafal dulu. Karena sesuatu itu kalau dibiasakan mengulang-ulangnya, dia akan menyatu dengan dirinya, menyatu nanti dengan dagingnya, dengan darahnya, menyatu dengan tulangnya, menyatu dengan rohnya, sehingga dia secara otomatis akan ketika perkembangan akalnya dan umurnya mengantarkannya kepada bisa paham, saat itu dia baru mengerti. Ya, saat itu dia baru mengerti. Karena dari ayat-ayat sebelumnya dan hadis-hadis sudah kita kupas, kita bedah bagaimana Rasulullah menekankan kepada generasi kecil dari para sahabat doktrinan-doktrinan, ya, doktrinan-doktrinan yang sekalipun belum bisa dipahami isinya apa, tapi Nabi sudah mendoktrin seperti itu. Dan buahnya dapat kita lanjutkan dari kitab ini, buahnya menghasilkan generasi yang bertauhid. Ya, sesuai dengan perjalanan waktu mereka menjadi generasi yang berakidah. Contoh, jadi di sini contoh nyata dari kehidupan salafus saleh. Apa contohnya yang pertama? Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang menyelusuri jalan, ya, tiba-tiba Umar menyaksikan ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain-main, ya, namanya anak-anak lah, sedang bermain-main sesama mereka dengan gaya anak-anak. Semua anak-anak melihat Umar bin Khattab melewati daerah itu langsung lari jumpalitan, ya, lari ngacir bibit, ya, lari mereka terbirit-birit. Kecuali satu orang anak yang tidak mau lari, namanya adalah Abdullah ibnu Zubair. Dia tidak mau lari. Umar bin Khattab melihat cuma dia seorang yang tidak takut kepadanya, maka Umar pun mendekatinya. Ya, Umar itu sebagaimana kata Rasulullah, jangankan manusia, setan pun takut kepadanya. Ya, lalu Umar bertanya kepadanya, wahai anak, kenapa engkau tidak lari seperti teman-temanmu? Apa jawaban si anak itu? Kenapa saya harus lari dari Tuhan? Saya merasa tidak pernah melakukan kesalahan kepada Tuhan.
Dan saya juga tidak perlu merasa takut kepada Tuhan. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah ya, buah daripada pendidikan tauhid yang ditanamkan oleh generasi salaf kepada anak-anaknya. Jadi sejak kecil anak-anak itu sudah ditanamkan, yang kita takuti siapa nak? Allah. Selain Allah kita takut enggak? Tidak, ya. Begitu. Tiap mau tidur, istilahnya doktrinkan itu. Tiap hari anak kita mulai pandai bicara, doktrinkan. Siapa yang kau cintai nak? Allah. Gitu. Siapa yang engkau takuti nak? Allah. Bagaimana kalau ada sesuatu yang menakutkan, ya kita hanya berlindung pada Allah, ya. Ajarkan dia seperti itu. Dan inilah buahnya, seperti yang terjadi pada Abdullah ibnu Zubair. Itu contoh pertama. Bukti bahwa yang kita sampaikan ini bukanlah pepesan kosong, tapi sudah terbukti dan berhasil. Sebagaimana yang tadi Buya katakan, anak kita secara otomatis dia sudah terbiasa masuk kamar mandi pakai kaki kiri, masuk WC ya kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, dia terbiasa. Padahal dia belum paham manfaat dan faedahnya apa, tapi dia sudah biasa. Pada akhirnya dia sadar dan dia sudah tahu bahwa kalau masuk kamar mandi, WC mesti pakai kaki kiri. Gunanya adalah ini, membaca doa ini sebelum makan, sebelum tidur, gunanya adalah ini. Nanti dia paham setelah akalnya tumbuh, tapi dia dibiasakan dulu. Begitulah membiasakan doktrin tauhid secara kalimat dulu kepada anak-anak. Di mana Allah nak? Umpamanya Allah ada di arasy, ya. Bagaimana Allah sekarang? Allah melihat kita dan seterusnya. Ini didoktrinkan terus, didoktrinkan. Baik, contoh kedua. Sekarang Abdullah ibnu Umar pula yang punya pengalaman. Abdullah ibnu Umar sedang melakukan perjalanan. Lalu ia melihat seorang budak yang sedang menggembalakan domba dan ternak yang banyak. Maka Abdullah bin Umar berkata kepada budak kecil ini, "Nak, saya beli ya satu dombamu." Apa kata budak itu? "Bukan punya saya, Tuan." Ya, bukan punya saya. Kalau hilang nanti bagaimana? Kalau kurang satu nanti bagaimana kata Tuan saya? Katakan pada tuanmu, kata Abdullah bin Umar, bahwa dombamu tadi diterkam seekor serigala. Selesai. Ini kata Abdullah bin Umar. Apa kata budak ini? Kalau begitu di mana Allah? Apa Allah tak melihat saat ini? Ini jawaban spontan dari anak kecil ini yang dia adalah budak. Kalau begitu di mana Allah? Maka Abdullah bin Umar mengulang-ulangi kalimat itu di mana-mana berada. Di mana Allah? Ya, kalau begitu di mana Allah? Itu dalam artian Allah sedang menyaksikan. Memang tuan tak menyaksikan, memang majikan tak menyaksikan, memang bos tidak menyaksikan, tapi apa Allah tidak menyaksikan? Kan gitu contoh ya. Sebagaimana buah daripada penanaman akidah ini anak-anak kecil semua nih. Abdullah bin Zubair tadi, anak kecil budak ini juga mengatakan kalau begitu di mana Allah? Ya. Baik, contoh yang ketiga. Seorang syekh punya sekian banyak murid, namun syekh ini agak lebih perhatian kepada satu orang murid dari sekian murid yang banyak. Perhatian syekh yang agak spesial kepada murid tersebut menimbulkan tanda tanya di dalam dada murid-murid yang lain. Kenapa syekh sangat memperhatikan yang satu ini lebih daripada yang lain-lain? Maka di antara murid-murid itu rapat pula sesama mereka, yuk kita tanya langsung guru kita kenapa. Maka mereka beranikan diri bertanya, Syekh lebih perhatian pada fulan. Iya Syekh perhatian pada kami, Syekh sayang pada kami, tapi pada fulan lebih. Kenapa Syekh? Kalian mau tahu kata Syekh. Iya Syekh. Baik, tunggu sebentar ya. Syekh ini mengambil beberapa ekor burung peliharaannya. Dia panggil beberapa orang anak, ya, kemudian mewakili mereka semua. Masing-masing anak ini diberikan satu ekor burung. Bawa ini burung oleh kalian ya. Bawa. Pergilah ke tempat yang tidak ada satu orang pun yang melihat, sembelih burung itu di situ. Baik. Para murid pun melaksanakan perintah. Mereka pun masing-masing mencari tempat yang paling tersembunyi, yang tidak ada orang yang melihat. Masing-masing akhirnya membawa pulang burung yang sudah mereka sembelih, kecuali anak yang dispesialkan itu. Lalu Syekh bertanya kepada murid yang spesial ini, yang masih membawa burung dalam keadaan hidup, kenapa kamu tidak sembelih? Yang lain sudah sembelih semua. Apa kata si anak ini? Kemana saya mau cari tempat di mana
tidak ada yang bisa melihat seorang pun, sementara Allah maha melihat dimanapun saya berada. Sekarang Syekh bertanya kepada anak-anak yang lain, sudah paham kalian maksudnya? Sudah Syekh. Betul nggak yang dia maksud? Betul Syekh, bahwa Allah melihat di mana saja kita berada. Allah maha melihat di mana saja kita berada. Walaupun di tempat yang paling sunyi, di gua yang paling gelap, ngapain kita di dalam? Allah maha melihat. Oh, kalau begitu sudah paham kalian kenapa saya menspesialkan memperhatikan anak ini? Sudah Syekh, dia lebih daripada kami dalam hal akidahnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ini baru beberapa contoh bagaimana generasi salaf berhasil menanamkan itu. Lah, kalau kita rata-rata anak kita bagaimana? Kita belum begitu sesabar orang-orang tua zaman dulu. Kita sekarang ini masih melihat anak kita, bahkan yang udah besar-besar, di belakang kita mereka masih biasa memakan yang kita larang. Kita bilang sama anak kita, nak makan ini, jangan makan ini, jangan makan itu. Ya ayah, ya bunda, di depan kita. Tapi ketika di belakang kita, diembatnya tuh barang. Apakah makan es, makan indomie, makan pop mie, segala macamnya, yang jelas-jelas kita larang. Sudah kita kawal, karena kita mengajarkan selama ini larangan kita, dan mereka hanya takut pada kita. Itu dia masalah kita selama ini. Kita mendidik anak untuk takut pada kita. Awas, nanti kalau kamu buya akan, ayah akan, abi akan, kan begitu kan? Kita tidak nanamkan pada anak kita doktrin yang seperti ini. Allah melihatmu nak, begitu. Jangan tumbuhkan rasa takut anak pada kita, tumbuhkan rasa takut anak kepada Allah. Makanya pesan Nabi, tidak pernah Nabi berkata, jangan buat aku tak senang ya, jangan buat aku tak ridho ya. Bukan itu pesan Nabi. Jangan buat Allah marah, jangan buat Allah murka kepadamu. Nabi langsung mengkonekkan hamba ini kepada Allah. Dan Allah itu selalu bersama sang hamba dimanapun hamba berada. Begitu doktrinan Nabi kepada para sahabat, begitu doktrinan sahabat kepada para anak-anak mereka, dan begitulah generasi salaf. Ayo sekarang kita pada orang tua, kita benamkan, kita tanamkan doktrin-doktrin ini kepada anak-anak kita. Tapi konekkan anak langsung pada Allah ya. Ingat itu. Jangan sampai kita mengkonekkannya dengan kita. Ingat oleh kamu pesan ayah. Dan jangan kamu meremehkan pesan ayah ini. Ya, kalau ketahuan kamu masih makan indomie, kalau ketahuan kamu masih makan ini, awas. Nah, kan berarti kita hanya menanamkan rasa takutnya kepada kita. Maka di belakang kita dia akan lakukan. Karena dia tidak kita konekkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kata-kata macam ini perlu terus-menerus didoktrinkan kepada anak-anak kita, ya. Baiklah, selanjutnya ini contoh yang keempat. Contoh yang keempat, ini perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga di halaman 72. Beliau menampilkan sebuah kisah yang menarik sebagai berikut. Nah, ini bukti bagaimana generasi salaf mendoktrinkan kalimat-kalimat tauhid kepada anaknya. Apa kata Sahal bin Abdullah At-Tastari? Dia berkata, suatu hari, waktu itu saya masih ingat, lebih kurang usia saya baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Coba lihat ya, dari umur 3 tahun berarti star, di mana para orang tua mulai menancapkan doktrin kepada anak. Kalau dari cerita ini ya, siapa tadi namanya? Sahal. Siapa namanya? Sahal bin Abdullah At-Tastari. Ingat ada nama Abdullahnya. Sahal bin Abdullah At-Tastari. Waktu itu katanya umur saya masih 3 tahun. Nah, saya pernah bangun di suatu malam. Lalu saya perhatikan paman saya, ya, yang bernama Muhammad bin Siwar melaksanakan sholat tahajud. Jadi dia bangun, pamannya sedang melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu sang paman berkata kepadaku, apakah engkau mengingat Allah yang telah menciptakanmu? Lalu aku bertanya kepada pamanku, wahai paman, apa yang paman maksud? Bahwa apakah saya mengingat Allah yang menciptakan diri saya? Apa yang paman maksud?
Jadi tak paham si anak kecil ini. Maksud paman apa? Maka apa kata sang paman? Nah, coba lihat ya. Apa jawaban kata sang paman? Ucapkanlah dalam hatimu ketika engkau akan tidur sebanyak 3 kali. Ucapkan dalam hatimu, ya. Jadi hati sekarang yang disuruh mengucapkannya. Ucapkan dalam hatimu ketika engkau akan tidur sebanyak 3 kali tanpa henti, nggak boleh putus. Apa yang diucapkan? Berikut ini. Allah bersamaku. Allah memperhatikanku dan Allah menyaksikanku. Ulangi 3 kali nak, sebelum kamu tidur. Allah bersamaku. Allah memperhatikanku. Allah menyaksikanku. Ulangi 3 kali nak. Ini yang dikatakan oleh sang paman. Kemudian maka aku pun mengucapkan kata-kata itu pada malam-malam berikutnya. Dan kemudian saya pun melaporkan kepada paman bahwa saya telah melakukan apa yang disuruhnya. Maka sang paman berkata lagi, ucapkan 7 kali setiap malam. Lalu pun saya melaksanakannya. Tiap mau tidur saya mengucapkan itu sebanyak 7 kali, nggak putus-putus. Kemudian saya melaporkan kepada paman bahwa saya telah melakukannya. Kemudian paman saya menyampaikan kata lagi kepada saya, ucapkan 10 kali sebelum tidur dan jangan putus-putus. Akhirnya saya pun melakukan dan lama kelamaan saya pun merasa mantap dan merasa manis merasakannya. Jadi ucapan kalimat itu akhirnya menjadi doktrin yang mantap. Allah bersamaku, Allah memperhatikan aku, Allah menyaksikanku. Ulangi. Sehingga akhirnya dia, ini kan perkataan positif ini kan, perkataan positif yang ternyata bahasa tubuhnya mengikut kepada doktrin itu. Nah, ini kalau yang benar berulang kali, otomatis ya lidah dan bahasa tubuh akan menganggap ini adalah benar. Kenapa orang-orang Syiah begitu getol meyakini bahwa nikah muta'ah adalah halal, bahkan pahalanya besar, betul tidak? Bahkan mereka siap melakukan apa saja demi bisa mewujudkan ibadah itu. Sampai-sampai perempuannya, dia merasa bangga ketika di Bandung ada kejadian seorang wanita bercadar dan ternyata dia adalah orang Syiah ya, melaporkan kondisi kelaminnya yang terkena penyakit. Saat didatangi dokter terkejut, ini hanya penyakit yang tumbuh pada wanita paling murahan yang gonta-ganti pasangan. Lalu dikatakan kamu terkena HIV atau AIDS. Maka si wanita tidak percaya dan dia berkata, aku melakukan sebuah ibadah yang suci, tak mungkin aku terkena penyakit. Apa ibadah yang kamu lakukan? Aku melakukan nikah mut'ah dan itu nilai pahalanya melebihi pahala para nabi-nabi. Begitu kan? Sesuatu yang sesat didoktrinkan bahwa itu adalah pahalanya besar dan seterusnya. Akhirnya dia menganggap itu benar. Lalu yang salah itu dia lakukan dalam keadaan bangga melakukannya. Jika kebatilan telah berhasil mewujudkan itu, dalam hal ini adalah doktrin-doktrin Syiah, maka kebenaran telah membuktikan lebih awal lagi daripada itu. Itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat kepada para tabi'in dan seterusnya. Maka sekali lagi doktrin terus anak agar mereka takut kepada Allah, agar mereka merasa diawasi oleh Allah, agar mereka merasa dilihat oleh Allah, agar dia merasa Allah bersamanya. Awas ini. Doktrin ini selalu katakan Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah memperhatikanku, Allah bersamaku, Allah memperhatikanku, Allah menyaksikanku, Allah bersamaku, Allah memperhatikanku, Allah menyaksikanku. Doktrinkan terus sampai dia menjadi daging dan darah bagi dia, secara spontan. Maka secara spontan pula itu muncul ketika terjadi penyimpangan daripada ini. Apa kata sang ibu? Nak, kita campur saja susu ini dengan air panas, biar banyak. Jadi kita bisa menjualnya di tengah-tengah kelangkaan susu sekarang. Kita jual dengan harga murah dan gak ada yang tahu. Apa kata si anak? Ini akan ketahuan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana? Jangan kasih tahu, kita diam-diam saja. Oke mak,
Tapi Allah kan melihat kita sekarang, Mak. Allah kan Maha tahu, Mak. Terkejut si amak ini ya. Ini buah ya. Ini buah bagaimana penanaman akidah yang dari kecil ditanamkan berbuah spontan. Ketika kita akan melakukan yang menyimpang daripada itu, si anak akan langsung menampilkan tauhidnya. Ya, si anak akan langsung menampilkan tauhidnya. Dari usia berapa tadi? Usia 3 tahun. Kita masing-masing punya anak usia 3 tahun. Ya, mungkin kita terlambat. Anak kita ada yang sekarang udah usia 14 tahun, ada yang udah usia 17 tahun. Dan bahkan usia-usia kita juga merasa belum diawasi oleh Allah. Saat kita berkesendirian, kita masih suka melakukan maksiat. Saat kita tidak ada yang kenal, kita masih berani melakukan maksiat. Karena belum mendarah mendaging. Dan ini sudah agak terlambat. Tapi ingat, sahabat-sahabat itu masuk Islam usia mereka rata-rata berapa? Udah usia matang semua kan? Usia matang semua. Abu Bakar 38 tahun, Umar bin Khattab usia 36 tahun, Utsman bin Affan, apalagi Ali. Ya, jadi rata-rata para sahabat itu sudah usia mantap dan matang. Belum terlambat sih, tetapi Nabi selalu mengkonekkan mereka kepada Allah. Sehingga pada akhirnya saat Khalid bin Walid dipecat tanpa salah sebagai panglima perang tak terkalahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dia tidak tersinggung kepada Khalifah Umar. Dan semangat perangnya tetap seperti apa adanya. Saat para prajurit menanyakannya, kenapa kamu tidak marah? Kenapa kamu tidak demo? Kenapa kamu tidak tersinggung? Kenapa kamu tidak merajuk? Apa kata beliau? Kenapa? Karena kamu panglima yang paling berjasa dalam Islam. Negeri-negeri besar, negara-negara besar ditaklukkan karena kamu yang memimpin. Sekarang kamu diberhentikan tanpa ada ucapan terima kasih. Tapi semangat bertempur kamu tidak berubah. Nah, ini tauhidnya muncul. Buah daripada pendidikan penanaman tauhid dari Rasulullah kepada para sahabatnya. Tauhidnya muncul. Apa katanya? Kenapa saya harus merajuk? Kenapa saya harus marah? Kenapa saya harus tersinggung? Kenapa saya harus mengamuk? Saya sedang beribadah kepada Allah, bukan beribadah pada Umar bin Khattab. Saya sedang beribadah kepada Allah, bukan beribadah pada Rasulullah. Selagi Allah yang maha hidup masih melihat saya, memperhatikan saya tidak peduli apapun posisi saya. Mau jadi panglima, oke. Mau jadi tentara, oke. Bahkan jadi tukang cuci pakaian kotor tentara pun saya mau. Pokoknya saya terhitung sedang dalam grup ini beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi nggak jadi penting. Sebagai Pak Lurah tiba-tiba kemudian dijadikan sebagai tukang satpam. Nggak penting. Yang penting saya masih di kapal perjuangan ini. Bagaimana kita di posisi yang paling terhormat, di posisi yang seperti ini dengan usia ini. Tiba-tiba besok ditugaskan jadi tukang angkat sampah, bakar-bakar sampah. Ini menunjukkan ada tauhid, ada akidah. Saya nggak peduli. Saya diposisikan mana saja. Sebagaimana dia juga tidak angkat hidung, sebusung dada saat tiba-tiba dia diangkat menjadi direktur. Ya, tiba-tiba diangkat jadi direktur, dia tidak tersinggung. Dia tidak tersinggung pula. Dia tidak merasa bangga. Begitu. Jadi sekali lagi ini adalah buah daripada akidah. Buah daripada akidah. Ya, buah daripada tauhid. Kapan penanamannya itu? Penanamannya adalah sejak dini. Sejak dini. Jadi anak-anak kita nih, kalau seandainya kita terus-menerus konekkan di telinga mereka, Allah melihat kalian. Tapi kalau kita katakan, awas CCTV ada di mana-mana, mungkin daerah itu saja yang mereka tidak akan lakukan, tapi daerah lain pasti mereka akan lakukan. Betul tidak? Tapi kalau Allah memperhatikan kalian di mana saja, doktrinkan terus. Asal ngomong sama anak-anak didik kita, doktrinkan terus. Allah melihat kalian, Allah memperhatikan kalian, Allah maha menilai kalian, Allah akan menghisap kalian, seterusnya. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan, awas ya, ini beberapa percontohan yang kita sebutkan dari suksesnya generasi awal dalam mendidik kader. Baik, demikian saja kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa fina jami'an.
Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.